Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, dulu kita pernah membahas apakah sosok Khidir atau Khadir atau juga disebut dengan Balia bin Mulkan itu sosok yang real atau sosok khayali dongeng belaka. Kita sudah sebutkan bahwa sosok itu sudah ada semenjak zaman Zulkarnain. Lalu kemudian Nabiullah Musa, bayangkan teman-teman, Nabiullah Musa seorang rasul, seorang yang punya akses berkalam-kalam dengan Allah, itu masih diperintahkan belajar kepada Nabi ini, Nabi Khidir. Dan kita juga sudah membahas bahwa Nabi Khidir ini kenapa Allah panjangkan umurnya? Karena Allah izinkan, sebagaimana dalam riwayat tentang Zulkarnain, meminum ma'ul hayat. Ma artinya air, hayat artinya kehidupan. Air kehidupan, life, water, air kehidupan. Air ini sebenarnya air surga, yang di situ ada pancaran cahaya, sifat hayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya simbolis sebenarnya. Siapa yang meminumnya, maka dia telah mendapatkan hayat yang abadi di sisi Allah. Jika dia tidak menginginkan kematian, dia tidak akan mati. ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد. إخوة الإيمان rahimani wa rahimakumullah. Salah satu metode ahlul bid'ah untuk melariskan ajaran-ajaran bid'ah mereka, khurafat-khurafat mereka, kesyirikan-kesyirikan mereka adalah dengan mengarang perkara-perkara yang tidak ada sumber pendalilannya. Sehingga zaman rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagian para ulama mengatakan tidak diambil ilmunya dari 3 orang jenis manusia. Di antaranya adalah al-qassas, yaitu orang yang suka membuat cerita-cerita palsu. Orang-orang yang suka menukilkan dongeng-dongeng yang tidak ada sumber pendalilannya, asar-asar yang dhaif, asar-asar yang lemah, yang tidak thiqah, yang tidak sabit dari Nabi SAW. Dan di antaranya zaman rahmatullah Subhanahu wa Ta'ala, jualan sufi sejak dahulu kala sampai sekarang ini adalah dengan mencatuk nama Khidir SAW, dengan banyak menukilkan kisah-kisah perjalanan hidup Khidir SAW dengan cerita-cerita yang tidak ada asarnya, yang tidak ada sumber pendalilannya yang sahih dari Nabi SAW. Maka zaman rahmatullah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan sedikit membahas polemik berkaitan dengan Khidir SAW. Apakah beliau masih hidup atau sudah meninggal? Maka zaman rahmatullah Subhanahu wa Ta'ala, dalam perkara ini para ulama terjadi perselisihan di antara mereka. Jadi berkaitan dengan Nabi Khidir, berkaitan dengan Khidir alaihissalam, apakah dia masih hidup atau tidak? Maka para ulama berselisih pendapat. Maka ada ulama yang mengatakan bahwasanya Khidir alaihissalam itu masih hidup, seperti Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya jilid 5 halaman 296. Begitu pula dengan Imam An-Nawawi rahimahullah, begitu pula dengan Imam Ibn Salah, begitu pula Imam Al-Iraqi di dalam kitabnya Tarhib At-Tasrif dan yang lainnya. Namun jumhur ulama mengatakan zaman rahmatullah Subhanahu wa Ta'ala, kesepakatan para ulama, hampir mayoritas para ulama mengatakan bahwasanya Khidir alaihissalam telah wafat. Dan di antara imam atau para ulama yang menyebutkan hal demikian adalah Imam Al-Bukhari, begitu pula dengan Abu Bakar Ibn Al-Arabi, begitu pula dengan Imam Ibn Al-Jawzi di dalam kitabnya Al-Ujalah Al-Muntazir fi Syarhi Hali Al-Khidir atau Khadir. Begitu pula Ibnu Katsir di dalam kitabnya Bidayah wan Nihayah. Begitu pula Asy-Shinqiti di dalam kitabnya Adwaul Bayan, dan banyak lagi ulama yang lainnya yang menyebutkan bahwasanya Khidir alaihissalam telah wafat. Artinya Khidir sudah tidak hidup lagi. Sebagaimana kisah-kisah dongeng yang banyak diceritakan oleh orang-orang sufi
untuk melegalkan apa yang mereka lakukan berkaitan dengan ajaran-ajaran kebatinan yang batil. Melegalkan ajaran-ajaran kebatinan yang batil. Dan demikianlah zaman rahmatullah. Sufi dikenal dengan qasasnya. Orang-orang yang beragama dengan banyak menukilkan cerita-cerita ngawur. Jadi kita zaman rahmatullah teringat guru-guru kita dahulu waktu SD suka memberi kita tugas mengarang bebas. Maka ini adalah merupakan meluruskan sebagian pemahaman orang yang selalu mengatakan Wahabi itu cara ngajinya kakuh. Ya, kontekstual, selalu nyontek di kitab-kitab para ulama. Maka demikianlah zaman rahmatullah. Bahwasanya agama Islam ini bil asanid, dengan bil sanad, dinukilkan dari riwayat-riwayatnya dengan sanad-sanadnya. Bukan karangan. Bukan setiap orang, setiap dai mengarang bebas. Oh, kisahnya Nabi Musa seperti ini. Oh, kisahnya Nabi Khidir seperti ini. Kisahnya Musa alaihissalatu wassalam seperti ini. Kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam seperti ini. Maka tidak zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh agama kita ini adalah agama nukilan, agama periwayatan. Dan riwayat yang disampaikan oleh para ulama maka tidak terlepas dari sahih atau hasan. Baik, zaman rahmatullah. Maka perlu kita luruskan, ulama yang mengatakan Khidir alaihissalatu wassalam itu masih hidup, maka mereka berdalilkan dengan hadis-hadis dan azar-azar sahabat atau tabi'in lam yasihu minha syai'an. Lam yasih minha syai'un. Yang dimana asar-asar tersebut atau hadis-hadis tersebut tidak sah dari Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi hadisnya tidak sah, tidak sahih dari Nabi alaihissalatu wassalam. Berkata Ibnu Katsir, wa qad tasadda Syekh Abu al-Faraj Ibnu al-Jauzi rahimahullah fi kitabih Ujalatul Muntadir fi syarh halatil Khidir lil ahadits al-warida fi dhalika min al-marfu'at. Syekh Abu al-Faraj rahimahullah menyangkal di dalam kitabnya Ujalatul Muntadir fi syarh halatil Khidir berkaitan dengan hadis-hadis yang diriwayatkan seputar keberadaan Khidir alaihissalatu wassalam yang diklaim merupakan hadis-hadis marfu'. Jadi ulama yang mengatakan, menetapkan Khidir alaihissalatu wassalam masih hidup, maka Abul Faraj mengatakan semua hadis-hadis yang mereka nukilkan, mereka sangka itu adalah merupakan hadis-hadis marfu'. Fabayya annaha mawdu'ah wa min al-athari 'an as-sahaba wat tabi'in faman ba'dahum fabayyana dha'f asanidiha bi bayani ahwali wa jahalati rijaliha. Perhatikan zaman rahmatullah. Di mana Abul Faraj menjelaskan bahwasanya hadis-hadis yang menyebutkan Khidir masih hidup, maka semua hadis-hadis itu maudhu' atau palsu. Jadi semua hadis-hadis yang menjelaskan Khidir alaihissalatu wassalam masih hidup atau keberadaan Khidir alaihissalatu wassalam yang banyak dikisahkan oleh orang-orang sufi untuk menguatkan ajaran-ajaran mereka, maka semua hadis yang mereka nukilkan adalah hadis maudhu' atau hadis palsu. Dan asar-asar yang disebutkan dari para sahabat dan begitu pula para tabi'in dan generasi setelahnya yang berkaitan dengan kisah Khidir alaihissalatu wassalam, maka semua sanad-sanadnya yang diriwayatkan tersebut lemah dan periwayat hadisnya majhul atau tidak dikenal zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita sebutkan secara utuh. Wa qad ajada fi dzalika wa ahsana al-intiqad. Maka Abul Faraj telah menjelaskan dan membantah serta menukilkan hadis-hadis sahih yang berkaitan dengan Khidir, bahwasanya beliau telah wafat, dan mereka sebagian para ulama yang menukilkan hadis-hadis yang menguatkan pendapat mereka yang menyebutkan bahwasanya Khidir alaihissalatu wassalam masih hidup, maka semua hadis-hadis tersebut telah ditakhrij oleh para ulama di antaranya Al-Faraj, Abul Faraj, dan mereka mengatakan semua hadis-hadis yang berkaitan dengan Khidir alaihissalatu wassalam maka semuanya maudhu', semuanya lemah, sanadnya lemah, dan rijalnya semua orang-orang yang meriwayatkan hadis tersebut jahalah, yang majhul, tidak dikenal oleh para ulama. Baik, zaman rahmatullah. Dan berkata Ibnu Katsir di dalam tafsirnya jilid 3 halaman 135 untuk menguatkan nukilan kita berkaitan dengan Khidir alaihissalatu wassalam. Wa dzakaru fi dzalika ay al-qailuna bi hayatihi. Dan penjelasan mereka yang terkait Khidir yang menurut mereka masih hidup, yaitu para ulama, sebagian para ulama yang mengatakan masih hidup, atau di antara manusia yang mengatakan Khidir alaihissalatu wassalam ini masih hidup, maka hikayatun wa atharan 'an salaf wa ghairihim, dengan bersumberkan hikayat-hikayat atau cerita-cerita serta asar-asar dari para salaf dan yang lainnya. Wa jaa dzikruhu fi ba'dil ahadits wa la yasihu syai'un min dzalik. Maka mereka mendatangkan dalil-dalil yang berkaitan dengan kehidupan Khidir alaihissalatu wassalam, akan tetapi hadis-hadis tersebut tidak sah atau tidak sahih. Tidak sah atau tidak sahih dari Nabi alaihissalatu wassalam. Wa asyharuha haditsul ta'zi wa isnaduhu dhaif. Masyhurnya hadis-hadis yang mereka riwayatkan adalah hadis ta'ziyah
dengan sanad-sanad yang lemah zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Wa raja akharun minal muhadditsina wa ghairihim khilafu dzalika wahtajju biqaulin ta'ala. Dan sebagian ulama hadis dan yang lainnya merajihkan pendapat yang menyelisihi pendapat ulama yang mengatakan Khidir masih hidup. Sebagaimana mereka berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khulda afa imitta fahumul khalidun." Surah Al-Anbiya ayat yang ke-34. Dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak jadikan kekekalan untuk manusia setelah Muhammad. Maka apabila engkau mati, maka apakah mereka manusia itu akan kekal abadi selama-lamanya? Maka sebagian para ulama, mayoritas para ulama dengan bersandarkan ayat Allah Subhanahu wa taala surah Al-Anbiya ayat yang ke-34 ini, mereka kemudian meyakini bahwasanya Khidir alaihi salatu wasallam telah wafat atau telah meninggal. Dan Nabi alaihi salatu wasallam berdoa ketika perang Badar, di mana beliau mengatakan, "Allahumma in tuhlika hadhil asabah la tu'bad fil ardh." Ya Allah, apabila hamba-hambamu ini, pasukan-pasukan ini binasa, dikalahkan oleh musuhnya pada perang Badar pada saat itu, yang jumlah kaum muslimin yang sangat sedikit, maka tidak ada satupun manusia yang akan menyembahmu setelah ini. Baik, perhatikan zaman dalam Allah. Kemudian para ulama mengatakan bi annahu lam yanqul annahu jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala hadra indahu wala qatala ma'ahu. Bahasanya tidak disebutkan satupun riwayat Khidir alaihi salatu wasallam datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam, annahu jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam dan dia hadir bersama dengan Nabi alaihi salatu wasallam mengiringi perang bersama dengan Nabi alaihi salatu wasallam pada saat perang Badar atau perang-perang lainnya. Dan memang perang Badar zaman rahmatullah momen yang sangat luar biasa. Sebab kaum muslimin pada saat itu jumlahnya sangat sedikit dengan keterbatasan senjata yang mereka miliki dan harus menghadapi jumlah pasukan yang sangat banyak dari kafir Quraisy. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, "Ya Allah, andaikan semua pasukan ini, kaum muslimin ini terbunuh, dibinasakan oleh musuh-musuhnya, maka tidak ada satupun manusia yang menyembahmu setelah ini." Dan para ulama mengatakan, dan Khidir, andaikan dia masih hidup, maka tentunya dia akan bersama dengan Nabi alaihissalatu wassalam di momen-momen yang sangat penting. Dan ketika perang Badar, maka tentunya Nabi Khidir alaihissalatu wassalam akan ikut serta bersama dengan Nabi alaihissalatu wassalam, ikut berperang dengan Nabi alaihissalatu wassalam, atau di momen-momen yang sangat penting Khidir akan memunculkan dirinya. Namun tidak. Walau kana hayyan lakana min atba'in Nabi alaihissalatu wassalam. Dan andaikan Khidir alaihissalatu wassalam itu masih hidup, maka wajib diimani Khidir harus mengikuti syariat Nabi alaihissalatu wassalam. Dan tidak ada nukilan zaman dan Allah bahwasanya Khidir pernah berjumpa dengan Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan bahwasanya dia beriman kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Ya, sebagaimana banyak nukilan dari para sahabat radhiyallahu taala anhum bagaimana di antara malaikat Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril alaihissalatu wassalam berwujud manusia atau berwujud malaikat datang kepada Nabi alaihissalatu wassalam, dan itu dinukilkan oleh para sahabat ridwanullah jami'an setelah dijelaskan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Sebagaimana sebuah hadis yang menyebutkan suatu ketika Umar menceritakan, ya, bainama nahnu julus 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ithla 'alaihi rajulun shadidu bayadi thiyab shadidu sawadi sya'r la yura 'alaihi atharu safar wa la ya'rifu minna ahad. Umar menceritakan suatu ketika kami duduk bersama dengan Nabi alaihi wasallam, tiba-tiba ada orang yang susuknya sangat bagus perawakannya, bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam, la yura 'alaihi safar, tidak nampak padanya orang ini sudah berjalan sangat jauh dari perjalanan safarnya, wa la ya'rifu minna ahad, dan tak seorang pun di antara kami yang mengetahui orang tersebut. Maka Jibril alaihissalatu wassalam datang kepada Nabi alaihissalatu wassalam dalam wujud manusia, yang setelah dia pergi, maka Nabi alaihissalatu wassalam kemudian memberikan informasi kepada para sahabatnya, tahukah kalian siapa yang baru tadi yang datang kepadaku, yang bertanya tentang Islam, iman, ihsan dan seterusnya? Maka daka Jibril atani wa alimukum dinakum, dia adalah merupakan Jibril alaihissalatu wassalam yang datang kepada kalian untuk mengajari agama Islam, syarat-syarat Allah Subhanahu wa taala, atau kama qala Nabi alaihissalatu wassalam. Baik, andaikan Khidir ini dia masih hidup ketika di zaman Nabi alaihissalatu wassalam, maka tentunya dia akan beriman kepada Nabi alaihissalatu wassalam dan mengumumkan bahwa dia Khidir alaihissalatu wassalam. Sebab li'annahu alaihissalatu wassalam kana matbu'an ila mab'utsan ila jami'i thaqalain. Sebab Nabi alaihissalatu wassalam diutus kepada dua makhluk, yaitu manusia dengan jin. Wa qad qala, dan Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, "Law kana Musa wa Isa hayyain lama wasa'ahuma illa atba'i." Andaikan Musa dan Isa itu masih hidup, keduanya masih hidup, maka mereka harus tidak ada jalan yang lainnya, tidak ada pilihan lainnya kecuali Musa dan Isa harus mengikuti kata Nabi alaihissalatu wassalam. Wa akhbara qabla mautihi biqalil annahu la yabqa man huwa ala wajhil ardi ila 100 sanah. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat, sebelum beliau dicabut nyawanya sallallahu alaihi wasallam, beliau kemudian menyampaikan kepada para sahabatnya, tidak ada satu